Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Kamala Dewi dari kelas 4E Pendidikan Agama Islam dengan NPM 2110631110167. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai kepemimpinan perempuan. Untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Hadis Tarbawi yang diampu oleh Ibu dosen Hajah Debbie Nabilatul Fauzia LCMA. Sini ada hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Utsmanu binul Haisami. Hadasana Aufun anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'anallahu bikalimatin samituha mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyamal jamali ba'dama kidatu an alhaqa bi ashabil jamali fa qatila ma'ahum qala lamma balago Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisaqat malaku alaihim bin takis roqala lan yufliha qaumun walau amrohumum ta'ata. Di sini ada artinya yang berbunyi dari Utsman bin Haisam, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakar berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang ku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari di mana menjelang perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka, Ashabul Jamal, dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bangsa Persia mengangkat Besi Kisra sebagai pemimpin. Beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang dimana menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di sini ada syarah hadisnya atau penjelasan dari hadis tersebut, yaitu para pensyarah hadis menjelaskan peristiwa apa yang menyebabkan Nabi berujar demikian. Al-Kisah, negeri Kisra, salah satu bagian dari negeri-negeri di Persia, memiliki seorang raja yang terbunuh. Buah dari konflik internal kerajaan itu sendiri. Rupanya pembunuh sang raja adalah anak lelakinya sendiri. Singkat cerita, diputuskanlah untuk mengangkat raja dari anak perempuan sang Kisra. Sayangnya, anak perempuan Kisra ini kurang sukses atau beruntung untuk memimpin kerajaannya. Banyak diskusi tentang sebabnya dan ada juga yang menyebut inkompetensi. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa kemunduran dari kerajaan itu sendiri adalah akibat Kisra menyobek surat dakwah dari Nabi. Dan maka terjadinya intrik di dalam istana, serta terpaksa juga anak perempuannya yang menjadi raja. Dan doa Nabi mengenai kemunduran kerajaan pun terkabulkan. Dalam Isyadus Syari Syar Sohi Al-Bukhari karya Imam As-Qatalani dan Tuhfatul Ahwazi Syar Sunan At-Tirmizi karya Imam Al-Mubarakfuri. Selanjutnya, Syekh Muhammad Al-Aini dalam Umdatul Qari Syar Sohi Al-Bukhari juga mengutip pendapat jumhur ulama tentang istinbat dari hadis tersebut. Perempuan tidak dapat menjadi sebagai qadhi atau hakim. Meski ada pendapat minor di kalangan mazhab Malikiyah yang memperbolehkannya. Komentar serupa juga dapat ditemukan dalam Syarah Sahih Al-Bukhari lainnya seperti Isyadus Sari karya Imam Al-Qastalani maupun Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tidak boleh menjadi qadhi dalam urusan persaksian atau imamah kepemimpinan pun wanita dilarang. Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir tentang hadis tersebut disebutkan bahwa suatu kaum atau golongan itu tidak akan sejahtera jika ia dipimpin oleh seorang perempuan karena lemahnya pemikiran perempuan. Selain itu, berdasar keterangan Al-Munawi, perempuan itu adalah aurat. Nah, dalam Islam itu kan batasan aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan juga muka. Nah, perempuan merupakan suatu pantangan jika ia menjadi seorang pemimpin, karena pemimpin itu harus banyak tampak di masyarakat. Nah, pemimpin itu kan pastinya akan mengurusi ya persoalan di masyarakat ya.
persoalan yang terjadi di masyarakat, dan pastinya ketika menjadi seorang pemimpin akan bertemu dengan semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua, bahkan lanjut usia pun ya. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita terjun buat mengurusi persoalan yang terjadi di masyarakat, ya kita bertemunya dengan si masyarakat itu. Dan juga kita tidak pernah tahu pandangan masyarakat itu ketika melihat seorang perempuan menjadi pemimpin itu seperti apa. Apakah dia akan berpandangan baik, apakah dia akan berpandangan buruk. Nah, makanya juga kan di zaman sekarang itu banyak wanita itu mengalami pelecehan seksual dibandingkan laki-laki. Karena entah itu apa yang dilihat ketika wanita itu dilecehkan ya. Meskipun kadang si wanita itu berpakaian syar'i, tidak terbuka. Yang terbuka aja itu masih dilecehkan, apalagi yang tertutup pun juga masih dilecehkan kan. Nah, makanya itu di dalam Islam mungkin merupakan suatu pantangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin, karena perempuan itu di dalam Islam itu ibaratkan permata yang harus dijaga, seperti itu. Lanjutnya, dalam Subulus Salam Syarbulughul Maram karya Imam As-Sanani disertakan juga komentar atau pendapat bahwa perempuan itu ditetapkan syariat untuk menjadi pemimpin di rumahnya. Hal ini meniscayakan bahwa urusan domestik rumah tanggaan adalah tanggung jawab perempuan dan di sanalah ia dapat memimpin. Nah, maksud ia menjadi pemimpin di rumahnya mungkin ketika ia memimpin di rumahnya yaitu hanya dilihat oleh keluarga yang memiliki hubungan sedarah seperti ayah ibunya, kakaknya, abangnya, anaknya, ataupun suaminya. Makanya mungkin ia diperbolehkan menjadi pemimpin di rumahnya karena ia dilihat oleh orang yang bisa dibilang halal buat melihat si perempuan tersebut ya, karena memiliki hubungan sedarah seperti itu. Baik, di sini ada nilai pendidikan atau nilai yang bisa kita petik dari hadis kepemimpinan perempuan tersebut. Nah, di dalam Islam itu kan sudah dijelaskan ya, ada dua pendapat. Ada yang berpandangan perempuan itu boleh menjadi seorang pemimpin dan yang kedua itu tidak memperbolehkan wanita menjadi seorang pemimpin. Di sini kita jelaskan dulu pendapat yang memperbolehkan wanita itu menjadi seorang pemimpin. Nah, di zaman sekarang itu kan di zaman yang serba modern, serba canggih, serba maju, pun digital yang dimana tuh atau teknologi yang benar-benar sudah lebih modern lah atau bagus gitu ya. Nah, sudah pasti tentu juga kan pemikiran masyarakat di zaman sekarang itu seperti apa. Pastinya itu berpikir ke arah yang lebih maju, terus berpikir secara logika gitu ya. Nah, kita lihat dulu kondisi sosiohistoris atau antropologis masyarakat yang sudah berubah, yang dimana ketika masyarakat sudah bisa menghargai perempuan dengan baik dan juga bisa menerima perempuan sebagai pemimpin, yang dimana perempuan tersebut itu memiliki kemampuan leadership yang memadai, yang baik, maka sudah tentu perempuan boleh mengurus masalah publik atau ia boleh menjadi seorang pemimpin. Seperti entah ia itu menjadi hakim, direktur rumah sakit, camat, lurah, dan juga sebagainya. Makanya kan banyak ya mahasiswa perempuan sekarang itu ada yang mengambil kuliah jurusan hukum. Karena mungkin si mahasiswa itu tahu pemikiran sekarang itu seperti apa ya, agar ketika dia mengambil si mahasiswa perempuan itu mengambil kuliah jurusan hukum, ya dia bisa berpikir secara kritis, terus juga bisa mengubah pola pikir yang dimana wanita itu ya juga bisa menjadi seorang pemimpin, entah itu hakim atau pengacara ya. Dan nggak selamanya juga kan ketika perempuan itu menjadi pemimpin mengalami kegagalan, pasti akan dimana satu masa ketika dipimpin perempuan akan mengalami keberhasilan seperti itu. Dan juga kan sekarang itu banyak ya berita-berita tentang
wanita karir di usia muda dengan karir yang cemerlang, pemikiran yang cerdas gitu ya. Terus juga kan sekarang itu ada istilah independent woman, yang dimana wanita itu bisa melakukan sesuatu sendiri gitu, yang membuat dirinya itu bangga atau membuat dirinya itu bahagia gitu ya. Dan juga kan sosok dari independent woman ini dia itu mampu maksudnya mandiri gitu ya, mandiri untuk bisa menghadapi kerasnya dunia luar itu seperti apa. Dan juga sebagai bukti kita lihat di dalam Al-Quran surah An-Naml yang melukiskan bagaimana Ratu Balqis pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam mengalami keberhasilan dalam memimpin bangsanya dan juga kerajaannya seperti itu. Di zaman Nabi itu kan rata-rata kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja, jarang gitu ada yang dipimpin seorang ratu gitu ya. Dan Ratu Balqis ini itu membuktikan dia itu berhasil dalam memimpin bangsa dan juga kerajaannya. Dari segi yang tidak memperbolehkannya, nah para ulama itu sepakat bahwa wanita itu tidak boleh menjadi seorang pemimpin ataupun hakim. Alasannya karena pemimpin harus memimpin jihad. Begitu juga seorang pemimpin negara haruslah menyelesaikan urusan kaum muslimin. Seorang hakim itu haruslah bisa menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi. Sedangkan ya seperti yang sudah dijelaskan, wanita itu adalah aurat. Ya kita tahu kan yang tadi sudah dijelaskan juga batasan aurat perempuan itu dari mana saja. Dan tidak diperkenankan berhias apalagi keluar rumah. Dan wanita di dalam Islam itu kan banyak ya pantangannya ini itu, tidak boleh memakai perhiasan berlebihan, berhias berlebihan, atau memakai pewangi berlebihan karena itu bisa menarik lawan jenis gitu ya. Nah wanita itu kan juga dianggapnya lemah ya, karena ia tidak mampu menyelesaikan setiap urusan karena mereka kurang baik akal maupun agamanya. Nah, kepemimpinan itu kan merupakan tanggung jawab yang begitu besar atau urgent. Nah, oleh karena itu, yang menyelesaikannya adalah orang yang tidak memiliki kekurangan, seperti kaum prialah yang pantas untuk bisa menyelesaikan urusan kepemimpinan. Itu dari segi yang tidak memperbolehkannya. Seperti itu. Baik, sekian video penjelasan materi dari saya mengenai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kepemimpinan perempuan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dalam video materi penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and thank you for watching video.